Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. kami dari 23B. Nah, di sini kami akan mempresentasikan terkait progres ujian tengah semester mata kuliah Web Design UI dan UX. Untuk judulnya Redesign UI UX aplikasi Gojek dengan fitur AI Smart Assistant. Bersama saya Siti Aisyah dan juga rekan saya. Rahma Waliang Raini. Akan memandu jalannya presentasi kali ini. Oke, bisa di next. Pendahuluan, profil aplikasi, brand atau website terkait Gojek. Gojek merupakan aplikasi layanan digital berbasis mobile yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu platform. Nah, Gojek ini didirikan pada tahun 2019 oleh Nadiem Karim. Di Indonesia pada awalnya berfokus pada layanan transportasi ojek online, namun sering perkembangan teknologi dan juga kebutuhan masyarakat, Gojek berkembang menjadi sebuah super aplikasi yang menyediakan berbagai layanan digital dalam satu aplikasi. Nah, untuk saat ini Gojek memiliki berbagai layanan utama seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, GoPay, GoMart, dan juga GoTagihan. Aplikasi Gojek dirancang untuk membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari secara lebih cepat, praktis, dan efisien dengan tampilan antarmuka yang modern dan fitur yang lengkap. Gojek juga menjadi salah satu aplikasi digital yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Target penggunanya juga bermacam-macam, ada pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat umum yang membutuhkan layanan transportasi, makanan, bayaran digital, dan kebutuhan harian lainnya. Nah, untuk Gojek ini aktif menggunakan berbagai media sosial. Gojek ini aktif menggunakan berbagai media sosial sebagai sarana komunikasi, baik promosi, branding, dan interaksi dengan pengguna. Media sosial yang digunakan antara lain seperti Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, dan juga website resminya. Nah, dipilih sebagai objek analisa UI UX kami karena merupakan salah satu super aplikasi terbesar di Indonesia dengan banyak layanan dalam satu aplikasi. Berdasarkan hasil observasi ini ditemukan berbagai kendala seperti pengguna masih harus mencari layanan secara manual, tampilan homepage yang cukup padat serta belum adanya sistem yang mampu memahami kebutuhan pengguna secara otomatis. Oleh karena itu, desain UI UX difokuskan pada penambahan fitur AI Smart Assistant yang berfungsi membantu pengguna menemukan layanan secara lebih cepat, personal, dan efisien berdasarkan kebiasaan pengguna aplikasi. Nah, untuk tujuannya sendiri, pemilihan aplikasi Gojek dalam tugas analisis kami didasari pada tingginya penggunaan aplikasi oleh masyarakat Indonesia serta kompleksitas fitur yang tersedia di dalam aplikasi. Gojek merupakan salah satu aplikasi yang terbesar yang menyediakan berbagai layanan digital hingga pengiriman barang. Nah, meskipun memiliki layanan yang lengkap dan mudah diakses, berdasarkan hasil observasi kami dan juga analisis kami, ditemukan beberapa kendala pada pengalaman pengguna atau user experience. Permasalahannya tersebut meliputi yang pertama, tampilan homepage yang cukup padat, dua, akses fitur utama yang belum maksimal, serta pengalaman promo yang kurang konsisten. Nah, dari permasalahan tersebut dapat mempengaruhi kenyamanan, efisiensi, dan kepuasan pengguna saat menggunakan aplikasi dalam aktivitas sehari-hari. Meskipun proses redesign UI UX tujuan utamanya yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas pengalaman pengguna dengan menciptakan tampilan aplikasi yang lebih sederhana, namun modern dan juga dipahami. Selain itu, redesign ini juga bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam mengakses fitur utama seperti GoRide dan GoFood secara lebih cepat dan praktis. Dalam proses perancangan kami ini, pendekatan UX digunakan karena UX design
berfokus pada pengalaman kebutuhan serta kenyamanan pengguna saat berinteraksi dengan sebuah produk digital. Nah, UX design tidak hanya memperhatikan tampilan visual, tetapi juga kemudahan penggunaan, efisiensi, dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi. Melalui redesign ini, harapan kami aplikasi Gojek dapat memberikan pengalaman penggunaan yang lebih intuitif, efisiensi, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna modern. Untuk metode pendekatan dalam proses analisis dan juga redesign aplikasi Gojek, metode pendekatan yang digunakan adalah design thinking. Dengan metode ini dipilih karena berfokus pada kebutuhan perilaku dan pengalaman pengguna dalam menyelesaikan suatu permasalahan desain. Dengan design thinking menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam proses perancangan UI UX kami karena mampu menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berpusat pada pengguna. Dengan metode design thinking ini digunakan untuk memahami masalah pengguna serta lebih mendalam sehingga solusi desain yang dihasilkan dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan kemudahan penggunaan aplikasi. Nah, pada redesign aplikasi Gojek ini, metode yang kita gunakan untuk menganalisis berbagai kendala UX yang ditemukan seperti yang pertama, tampilan aplikasi yang terlalu padat, 2 akses fitur utama yang kurang cepat, 3 navigasi yang kurang efisien, serta pengalaman promo yang kurang konsisten. Adapun tahapan dari metode design thinking yang akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan metode design thinking dari 5 tahap. Yang pertama itu impantage ya, yaitu merupakan tahapan memahami kebutuhan dan pengalaman pengguna melalui aplikasi, analisis aplikasi, dan identifikasi masalah pengguna. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap perilaku pengguna aplikasi Gojek, terutama dalam menggunakan fitur seperti GoRide, GoFood, dan GoPay. Dari hasil observasi tersebut, kita menemukan bahwa sebagian pengguna mengalami kesulitan dalam menemukan fitur tertentu karena tampilan homepage yang terlalu padat. Tahap ini penting untuk memahami kebutuhan nyata pengguna sebelum menentukan solusi desain. Nah, yaitu tahap kedua itu define. Define merupakan proses penentuan permasalahan utama berdasarkan hasil observasi pengguna atau wawancara. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa beberapa permasalahan utama pada aplikasi Gojek ya. Yang pertama, tampil aplikasi yang terlalu padat. Yang kedua, akses fitur utama yang kurang cepat. 3, navigasi yang kurang efisien. Dan 4, serta pengalaman promo yang kurang konsisten. Pada tahap ini, masalah-masalah tersebut dirumuskan menjadi fokus utama dalam proses desain UI UX ini. Yang ketiga, identi. Nah, identi merupakan proses mencari dan pengembangan ide solusi berdasarkan permasalahan yang lebih ditemukan pada aplikasi tersebut. Pada tahap ini, fokus utama redesign diarahkan pada pengembangan fitur berupa yaitu AI Smart Assistant untuk membantu meningkatkan pengalaman pengguna secara lebih profesional dan efisien. Ada juga beberapa solusi yang dikembangkan pada redesign aplikasi Gojek, yaitu yang pertama, penempatan AI Smart Assistant pada homepage aplikasi agar pengguna dapat langsung menerima rekomendasi layanan saat membuka aplikasi. Yang kedua, penggunaan AI rekomendasi berbasis kebiasaan program untuk membantu menemukan layanan seperti GoRed, GoFood, GoPay, serta juga secara lebih cepat. Yang ketiga, interaksi rekomendasi proporsional berdasarkan aktivitas dan preferensi pengguna. Yang keempat, penyederhanaan navigasi aplikasi agar AI Smart Assistant dapat membantu mengurangi langkah pengguna layanan. Yang kelima, penggunaan aplikasi AI yang lebih interaktif dan mudah dipahami pengguna. Nah, pada tahap ini dilakukan brainstorming dan pengembangan berbagai alternatif desain untuk menentukan
bagaimana AI Smart Assistant dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi Gojek secara efektif tanpa mengganggu kenyamanan pengguna aplikasi. Nah, yang tahap keempat yaitu prototype. Tahap prototype merupakan proses pembuatan rancangan desain awal berdasarkan solusi yang telah ditentukan. Nah, prototipe dibuat dalam bentuk preframe dan mockup UI untuk memperlihatkan perubahan tampilan dan alur penggunaan aplikasi. Pada tahap ini dilakukan research terhadap yang pertama untuk homepage, yang kedua navigasi utama, yang ketiga tampilan promo, dan yang keempat serta user flow pemesanan layanan. Nah, prototipe ini bertujuan untuk memberikan gambar visual sebelum desain diterapkan pada nyata atau di aplikasi tersebut. Nah, yang kelima adalah testing. Nah, testing merupakan proses pengujian desain kepada pengguna untuk mengetahui efektivitas solusi yang telah dibuat. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap yang pertama kemudahan navigasinya, yang kedua kecepatan fitur tersebut, yang ketiga kenyamanan dalam visual, yang keempat serta efisiensi pengguna aplikasi setelah proses redesign. Nah, hasil testing digunakan untuk mengetahui apakah desain sudah membantu pengguna atau masih perlu pengembangan lebih lanjut. Nah, metode desain thinking dipilih karena memiliki pendekatan yang tepat pada pengguna atau user intent design. Metode ini memungkinkan proses desain dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata para pengguna, bukan hanya untuk berdasarkan tampilan visual saja, tapi metode ini membantu proses desain menjadi lebih sistematis, kreatif, dan terarah dalam menyelesaikan masalah UX pada aplikasi Gojek tersebut. Nah, di tahap ini kita akan membahas yang pertama event time, yaitu hasil observasi. Hasil observasi terhadap pengguna aplikasi Gojek diketahui bahwa sebagian besar pengguna aplikasi tersebut memenuhi kebutuhan sehari-hari serta transportasi online dan pemesanan makanan. Namun, ditemukan ada beberapa kendala UX yang pada aplikasi tersebut. Yang pertama, pada tampilan homepage terlalu padat. Nah, aplikasi ini terlalu banyak fitur-fitur atau benefit promosi sehingga menggunakan kesulitan menemukan layanan secara cepat. Nah, yang kedua yaitu akses utama kurang cepat. Nah, pengguna membutuhkan beberapa langkah tambahan untuk membuka layanan utama seperti Korat atau GoFood. Nah, yang ketiga yaitu navigasi kurang efisien. Ada beberapa pengguna yang merasa akses penggunaan aplikasi masih terlalu panjang. Nah, yang ketiga yaitu promo kurang konsisten. Pengguna merasa informasi promo itu sulit dipahami dan juga sering berubah-ubah secara waktu. Yang kelima, belum adanya sistem AI asisten. Nah, aplikasi belum memiliki fitur yang mengancam membantu pengguna menemukan layanan secara otomatis berdasarkan kebiasaan para pengguna. Nah, user insight. Nah, ini dilakukan melalui wawancara pada tiga responden dengan latar belakang yang berbeda. Yang pertama yaitu antaranya Mbak Naila, Aulia, para pekerja kantoran. Nah, kesimpulan pada poin pada wawancara tersebut yaitu pertama, pengguna membutuhkan akses fitur utama yang cepat. Yang kedua, tampilan aplikasi juga terlalu padat. Yang ketiga, pengalaman penggunaan orang personal. Yang keempat, pengguna membutuhkan sistem AI Smart Assistant untuk membantu aktivitas hariannya. Nah, dari yang responden kedua yaitu Mbak Dwi Wulandari siswa SMA. Dari kesimpulan poin atau wawancara tersebut, kita menyimpulkan yang pertama, pengguna membutuhkan rekomendasi layanan yang sesuai kebutuhan. Yang kedua, promosi ditemukan. Yang ketiga, pengguna membutuhkan proses penggunaan yang lebih cepat. Yang keempat, pengguna membutuhkan rekomendasi otomatis berdasarkan kebiasaan para pengguna. Nah, yang ketiga yaitu Mas Adam belajar. Kesimpulan dari wawancara tersebut yang pertama, pengguna membutuhkan akses cepat terhadap layanan utama. Yang kedua, tampilan aplikasi kurang menarik. Yang ketiga, navigasi masih kurang efisien. Yang keempat, belum tersedia fitur AI Smart Assistant yang membantu pengguna secara
gratis. Nah, Emple Time Map yang thinking. Yang pertama ingin aplikasi yang cepat dan juga praktis. Yang kedua ingin layanan yang sesuai kebutuhan. Yang ketiga ingin aplikasi yang lebih personal. Ini kita merangkum permasalahan dari tiga responding tersebut. Dan yang kedua ini feel. Feel adalah perasaan. Ini dua maaf. Yang pertama, bingung saat mencari fitur. Yang kedua, terburu-buru saat menggunakan aplikasi. Yang ketiga, kurang nyaman dengan homepage yang padat. Dan dia berkata, itu kalau lagi buru-buru maunya langsung cepat. Dan juga kalau ada rekomendasi otomatis mungkin pasti lebih gampang. Nah, dari situ kita menyimpulkan bahwa mereka membuka GoRed dan GoFood setiap hari. Yang kedua juga mencari promo-promo sebelum check out. Nah, yang ketiga juga menggunakan layanan yang sama berulang kali. Nah, dari situ kita sudah mencangkup atau kita merangkum pada tahap define. Nah, define ini kita merangkum semua wawancara atau ekspresi-ekspresi dari wawancara tersebut. Seperti ini, dan ada beberapa EOP sebagai pengguna. Yang pertama di Mbak Naila ini, saya membutuhkan aplikasi yang dapat membantu aktivitas saya secara cepat dan praktis karena saya sering menggunakan aplikasi dalam kondisi terburu-buru. Dan juga yang kedua dari aplikasi tersebut dengan layanan Gojek membutuhkan sistem yang mampu membantu pengguna menemukan layanan secara lebih cepat dan personal agar pengalaman pengguna menjadi lebih nyaman. Nah, yang ini untuk permasalahan-permasalahan dari tiga responding, pertama, paling kita prioritas yang pertama homepage terlalu padat, yang kedua navigasi kurang efisien, yang ketiga akses fitur utama kurang cepat, yang keempat belum adanya AI Smart Assistant. Nah, kita ada prioritas yang tinggi, sedang, dan rendah. Nah, sedang yaitu yang pertama promo kurang konsisten, yang kedua tampilan akar kurang menarik, yang paling rendah adalah eksplorasi fitur tambahan rendah. Nah, di sini kita sudah merangkum di tabel dan solusi yang kita sepakati yaitu karena di antara tertinggi ada hampir terlalu padat, navigasi kurang efisien, dan akses fitur utama kurang cepat dan belum adanya ES asisten. Kita menyeleksi pada kelas tiga respon tersebut kita memilih untuk meredesain menambahkan fitur AI Smart Assistant. Nah, apa fungsi AI Smart Assistant tersebut? Yang pertama, memberikan rekomendasi layanan otomatis. Yang kedua, membantu pengguna akses layanan lebih cepat. Yang ketiga, memberikan promosi personal. Yang keempat, membantu pengguna mengambil keputusan secara cepat. Nah, di mana letak data smart assistant? Nah, di sini untuk pertama kita di daerah saldo baik yang ketiga AI Smart Assistant, yang keempat banner promo, yang kelima layanan tambahan. Nah, apa perbedaan QS dan AI Smart Assistant? Nah, yang pertama yaitu shortcut fitur utama dan sedangkan AI Smart Assistant rekomendasi otomatis. Nah, dipilih manual user, sedangkan AI Smart Assistant diberikan pada sistem. Nah, bersifat tetap, tapi AI Smart bersifat dinamis. Dan untuk fokus akses cepat, sedangkan AI Smart Assistant fokus personalisasi. Tahap perusahaan kita yaitu yang pertama membuka aplikasi, satu melihat AI Assistant, memilih layanan, checkout, dan pesanan proses. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan kembali oleh Mbak Ais. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait user flow, bisa digeser ke atas dulu kali ya. Oke, untuk user flow-nya ini dari pengguna, open aplikasi dulu, kemudian kita masuk ke homepage menampilkan AI Smart Assistant, baru dari sistem menganalisis riwayat penggunaan dan preferensi pengguna. Nah, setelah itu AI memberikan rekomendasi otomatis
Dan juga user memilih rekomendasi layanan. Setelah itu, sistem membuka halaman layanan terkait, baru sistem menampilkan promo yang relevan. Nah, setelah sistem menampilkan promo yang relevan itu tadi, baru user melakukan check out. Setelah check out, otomatis pesanannya diproses. Setelah pesanannya diproses, baru pesanannya berhasil diproses dan selesai. Gitu. Untuk tahap sketching, pada tahap sketching ini dilakukan pembuatan wireframe awal untuk menggambarkan penempatan fitur AI Smart Assistant pada tampilan homepage aplikasi Gojek sebelum masuk ke tahap prototipe digital. Nah, fokus redesign dilakukan pada yang pertama, penempatan AI Smart Assistant pada homepage utama, yang kedua, tampilan rekomendasi layanan berbasis kebiasaan pengguna, yang ketiga, integrasi AI dengan layanan utama seperti GoRide, GoFood, dan GoPay. Yang keempat, penyusunan rekomendasi promo secara personal, baru penempatan AI di bawah quick access agar mudah dijangkau pengguna. Nah, dari sketching ini dilakukan untuk membantu visualisasi bagaimana AI Smart Assistant ini bekerja dalam membantu pengguna untuk menemukan layanan secara lebih cepat, personal, dan efisien sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikut kami tampilkan terkait aplikasi yang sudah kami redesign. Yang pertama, untuk user membuka aplikasi Gojek. Setelah itu kita fokus pada homepage. Setelah menampilkan quick access, di bawah itu terdapat AI Smart Assistant. Kita fokus pada tanda klik itu. Kemudian yang ketiga, setelah itu sistem menganalisis riwayat pengguna dan juga referensi pengguna. Baru nanti dari AI Smart Assistant ini memberikan rekomendasi otomatis. Bisa GoFood, bisa GoRide, atau pakai yang hemat. Gitu. Tahapan yang kelima, user memilih rekomendasi layanan. Baru kita lanjut ke tahapan yang keenam. Dari situ sistem membuka halaman layanan terkait. Untuk contohnya ini kita ambil dari GoRide. Jadi kita pesan lewat GoRide. Nah, yang ketujuh, sistem menampilkan promo yang relevan. Dari tampilan awal Gojek sebelum kita redesign, kita masih sedikit kebingungan terkait promo-promo yang beredar gitu. Jadi untuk AI Smart Assistant ini lebih difokuskan untuk penggunaan secara personal. Nah, dari sistem menampilkan promo yang relevan ini sudah kita cantumkan beberapa promo yang sudah disediakan. Jadi untuk tahapan yang nomor 8 ini, user melakukan check out, otomatis dari promonya itu sudah kepotong. Gitu. Untuk yang ke-9, pesanan sudah diproses, dan nomor 10, pesanan berhasil diproses. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan redesign UI UX aplikasi Gojek ini menggunakan metode design thinking, ditemukan beberapa kendala seperti yang saya jelaskan tadi. Solusi utama yang dipilih adalah penambahan fitur asisten ini, fitur AI Smart Assistant ini yang berfungsi untuk membantu pengguna menemukan layanan dan juga bisa untuk lebih cepat, praktis, dan lebih personal berdasarkan kebiasaan penggunaan aplikasi. Melalui redesign ini, kami harapkan untuk aplikasi Gojek dapat memberikan pengalaman penggunaan yang lebih modern, efisien, intuitif, dan nyaman bagi pengguna. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Siti Aisyah bersama rekan saya. Sama Maria Anggara ini. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.